Selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Microsoft Office PowerPoint di pertemuan 12 tentang yang namanya bagaimana cara membuat efek transisi dan animasi pada PowerPoint. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, baik, kali ini kita akan membuat yaitu adalah efek transisi, dimana untuk transisi ini adalah untuk membuat animasi pada saat pergantian slide ya. Dimana untuk pembuatan animasi itu sendiri bisa kita pilih salah satu di bagian yang namanya group transition to the slide ya. Nah, di sini ada banyak efek transisi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menampilkan lebih banyak lagi di sini ada lagi untuk di bagian more-nya ini silahkan diklik. Nah, di sini nanti akan banyak efek transisi yang bisa kita gunakan ya. Dimana untuk efek transisi ini hanya bisa digunakan satu slide satu transisi ya. Oke, satu slide satu transisi yang bisa kita gunakan. Lalu kita pilihlah di sini efek transisinya, misalkan di slide yang pertama ini kita gunakan yang origami ya. Untuk efek transisinya adalah origami, bentuknya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk di slide yang kedua silahkan diklik lagi di slide yang kedua. Lalu dipilih lagi di sini untuk efek transisinya ya, jenis efek transisinya misalkan kita pilih yang curtain ya. Ini ada yang curtain, pilih. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, silakan lagi dipilih untuk slide yang ketiga. Di sini saya pilih untuk jenisnya yang lain, saya pilih ya, saya pilih misalkan bentuknya adalah galeri misalkan. Nah, ini. Oke. Kemudian nanti tandanya kalau sudah kita ada membuat yang namanya efek transisi di sebelah kiri daripada tiny slide ini ya, slide yang kecil ini, di sini nanti ada gambar bintang nih. Nah, di sini sudah kita buat di slide pertama, kedua, dan ketiga ini sudah ada gambar bintang seperti ini yang menandakan bahwasanya sudah kita buat yang namanya efek transisi di dalam slide ini. Beda dengan yang ini ya, ini belum ada tanda bintang, berarti ini belum ada yang namanya efek transisinya gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan kita mau ganti pun silakan nanti dipilih lagi di sini. Kalau mau kita ganti gitu ya, ini kan bentuknya kan galeri ya. Nah, kita mau buat kube ini ya, akan diganti. Nah, dan seterusnya nanti silakan diatur ya. Oke, baik, yang berikut adalah di sini ada preview ya. Nah, untuk melihat hasilnya bagaimana, melihat bentuk daripada efek transisinya, silahkan di preview nih. Oke. Yang berikut adalah setelah kita pilih ya, setelah kita pilih yang namanya efek transisi yang ada di sini, yang di bagian transition to the slide ini. Nah, di sini ada pengaturan. Pengaturan yang pertama ada efek option ya. Efek option ini mengatur arah ya, mengatur arah daripada pergerakan animasi ya. Misalkan tadi kan burungnya dia ke kanan tadi ya, kita mau ubah dia posisinya jadi ke kiri, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Dan juga nanti untuk efek transisi yang lain ada juga nanti yang tidak ada pengaturan di bagian efek optionnya. Nah, seperti slide yang kedua ini ya, seperti curtain ini nggak ada pengaturan. Nah, kemudian yang kube ini ya, yang kube ini juga ini ada efek optionnya. Nah, kalau dia tadi adalah berputar dari kanan, nah ini kita berputar dari bawah. Nah, sehingga perputarannya dia ke bawah. Oke, nanti silakan untuk arahnya ini ya, arah animasinya itu bagaimana, silakan nanti diatur di bagian efek optionnya ini ya. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya kita tidak mau terapkan yang namanya efek transisi di dalam slide ini, maka kita pilihlah di sini yang namanya none. Oke, kita pilih none, maka nanti di dalam slide ini tidak ada yang namanya efek transisi ya. Ini saya pilih none. Oke ya, ini gambar bintangnya ini, simbol bintangnya nggak ada lagi. Oke. Yang berikutnya adalah untuk pengaturan efek transisi ini, di sini ada sound. Ya, ini ada sound, di mana ini ada suara, ini nanti bisa kita gunakan ketika nanti efek transisi itu dijalankan, maka nanti ada timbul suara ya. Oke, ada timbul suara. Nah, jenis suaranya ada banyak ya. Nah, silakan nanti dipilih misalkan bentuk kamera misalkan ya, bentuk kamera.
Lalu kita lihat hasilnya, kita pilih preview nih. Oke, sehingga nanti adalah kedengaran bunyi suara kamera gitu ya. Dan slide kedua juga nanti silakan diatur lagi, misalkan efek suaranya adalah misalkan bentuk laser misalkan. Oke, silakan di preview hasilnya. Nah, oke. Dan untuk slide yang berikutnya ini saya buat lagi ya, efek transisi dulu ya, saya buat dulu efek transisinya lagi. Nah, ini. Nah, di slide yang ketiga ini kita buat lagi suaranya. Nah, untuk suara di sini ya, untuk suaranya di sini bisa nanti kita gunakan efek suara seperti apa ya, musik ya, lagu ya. Nah, di sini ada other sound. Lalu di sini ada loop until next ya, loop until next sound. Ini adalah melakukan perulangan ya, melakukan perulangan. Dimana nanti kalau suara yang kita buat tadi kan ini seperti ini ya, bentuk kamera ini kan dia cuman di play kan cuma sekali gitu ya. Nah, ini bisa nanti kita buat perulangan, diulangi terus ya, akan diulangi terus nanti sampai kapan? Sampai yang namanya efek transisinya selesai. Kalau sudah nanti selesai nanti efek transisinya dijalankan, maka suaranya juga akan berhenti ya. Oke, kemudian kita pilih yang namanya loop until next sound ini. Oke, kalau sudah kita preview nih. Kalau sudah selesai dia animasi efek transisinya, maka untuk suaranya juga tidak akan lagi ada ya, tidak akan lagi ada. Nah, itulah dia untuk yang membuat yang namanya sound ini, suaranya. Ini bisa kita atur. Kalau kira-kira animasinya terlalu cepat ya, nah silahkan nanti ini durasinya ditambahkan ya, untuk membuat animasinya lebih lambat ya, atau dikurangi kalau mau dipercepat ya. Oke. Kalau ini adalah hitungan detik ya, ini detik ya. Oke, bukan menit, ini detik. Nah, misalkan ini adalah 6 detik. Kalau ditambahkan lagi atau dikurangi silakan. Kemudian yang berikut adalah apply to all. Dimana untuk pengaturan ini, sound dan durasi ini, kalau kita pilih apply to all, maka nanti pengaturan yang kita lakukan ini akan diterapkan ke semua slide-nya. Kemudian di bagian advanced slide ini, di sini ada on mouse click, di mana efek transisi itu nanti akan dijalankan ketika diklik, ya, atau akan berganti ke slide yang baru kalau diklik. Oke, kemudian di sini ada yang namanya after. After di sini adalah animasinya, ya, atau slide-nya ini akan dijalankan secara otomatis, nanti akan berganti slide-nya ke slide yang berikutnya dengan durasi waktu. Tanpa diklik dia secara otomatis nanti dijalankan. Oke. Di sini ada yang namanya detik ya. Inilah hitungan detik, inilah menit ya. Berapa menit lah ini kira-kira ditampilkan slide yang ini, maka di bagian after ini silakan diisikan ya. Detik dan menit. Berapa menit atau berapa detik. Oke, dan ini juga nanti silakan diatur kira-kira untuk durasi waktu. Ya, durasi waktu untuk menampilkan ini berapa lama lah ini tampil ya, berapa lama lah slide kedua ini tampil, maka di sini kita atur durasi waktunya. Ketika nanti misalkan di sini di slide kedua ini misalkan kita buat adalah 5 detik, maka nanti setelah 5 detik ini tampil ya, setelah habis waktunya 5 detik maka muncul 2 ke slide yang ketiga dan slide yang keempat dan seterusnya. Oke. Nah, dengan durasi 5 detik dia tampil. Ini juga nanti kalau dia menggunakan waktu silakan nanti diisikan berapa detik dia tampil. Kalau sudah habis waktu yang ditentukan, maka nanti akan muncullah ke slide yang berikutnya. Itulah dia untuk di bagian yang namanya efek transisi. Sekarang kita lihat untuk yang namanya animasi ya. Di bagian animasi ini yang pertama adalah kita buat dulu yang namanya objeknya ya. Kita buat dulu objek yang mau kita animasikan. Misalkan kita buat di sini adalah objek gambar dulu ya. Akan klik insert, pilih picture. Oke, kita masukkan gambar di sini. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Lalu kita masukkan teksnya ya. Kita masukkan teks di sini. Ya, di text box ini kita masukkan teksnya. Kita buat di sini adalah ilkom. Ya, ilkom dan informasi. Oke. Nah, lalu di sini kita buat animasinya ya. Ini kita buat animasi pada teks dan gambar ya. Nanti objek yang lain juga bisa dibuat untuk animasinya. Bagaimana caranya? Klik dulu di gambar yang pertama ini, silahkan klik gambar yang pertama.
lalu kita pilih animation ya. Silahkan klik yang namanya tab animation. Lalu di sini ada beberapa animasi yang bisa kita jalankan. Oke. Yang pertama ada entrance ya. Animasinya akan masuk ke dalam slide. Kemudian kalau emphasis ini dia adalah animasi yang sudah berada di dalam slide ya. Kalau dia exit ini dia keluar dari slide ya, animasi untuk keluar dari slide. Kemudian untuk yang motion pad ini dia membuat animasi berdasarkan lintasan ya. Ini beberapa lintasan nanti yang bisa kita lihat di sini ya. Oke. Lalu di sini untuk jenis animasi yang lebih banyak lagi, yang lebih lengkap lagi, itu bisa kita pilih di bagian more entrance effect ini ya. Di sini juga ada more emphasis effect dan di sini juga ada more exit effect ya, dan seterusnya. Nah, lalu karena ini mau kita buat animasinya, maka kita pilihlah di sini misalkan animasi yang pertama adalah dari entrance. Nah, silahkan kita pilih di sini ada more entrance effect. Lalu di sini ada banyak ya, mulai dari basic, ada subtle, ada moderate dan seterusnya. Ini sampai ke bawah ada exciting. Nah, tinggal diklik saja, nanti bisa dilihat bagaimana bentuk animasinya. Nih, saya klik. Oke, ini juga saya klik. Oke. Ya. Nah, dia adalah jenis animasi daripada entrance ini tadi adalah animasi memasuki slide. Nah, yang tidak tampil jadi tampil seperti ini. Yang awalnya tidak tampil jadi tampil seperti ini, gitu ya. Oke, animasi memasuki slide itulah dia entrance. Nah, lalu di sini ada juga animasi ya. Di sini ada juga animasi yang menggunakan yang namanya emphasis. Animasi akan berjalan pada saat slide aktif. Nah, seperti ini dia animasinya. Ya. Oke. Untuk yang namanya animasi di bagian emphasis effect ini tidak terlalu banyak ya. Nih. Oke, seperti ini dia. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya silahkan di preview. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itulah dia ya. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk pengaturan daripada efek itu sendiri, ada yang namanya efek option. Nah, ini juga nanti bisa diatur jenis efeknya ini. Perubahan warna, maka di sini adalah kita pilih untuk perubahan warnanya. Lalu untuk animasi yang berikutnya, nah bisa saja nanti di sini tidak ada pengaturan ya, tergantung bentuk animasi yang kita pilih. Nah, tidak semua nanti animasi itu bisa kita atur. Lalu di sini ada add animation, di mana di sini adalah bisa kita buat lebih dari satu animasi kepada satu objek. Misalkan ini kan sudah kita buat animasi float ya kan. Nah, untuk animasi kedua menambahkan animasi, silakan dipilih yang namanya add animation. Lalu kita pilih di sini bentuk animasinya apa ya, apakah entrance, apakah emphasis, apakah exit gitu ya. Nah, dalam hal ini kita pilih dulu yang exit nih. Nah, kita pilih yang exit, di mana bentuk animasinya ini adalah keluar daripada slide. Nah, contoh ini saya pilih zoom. Oke, dia keluar ya. Kalau tadi untuk yang apa ini tadi, kalau dia entrance dia animasi berjalan memasuki slide ya. Oke. Nah, kalau dia exit ini adalah animasi keluar dari slide. Ya. Nah, kemudian kita pilih lagi di sini. Yang berikutnya adalah kita pilih di bagian startnya ini animasinya itu berjalan pada saat bagaimana. Nah, animasinya akan dijalankan pada saat diklik ini, on click ya. Kemudian yang berikut adalah di sini ada with previews. Nah, di sini adalah animasi akan berjalan ketika diklik ya, ketika diklik nanti ya di sini, maka semua nanti animasinya akan dijalankan secara serentak ya, secara sekaligus. Kalau ini kan animasinya kan secara berurut ya. Satu, ini dulu animasi yang pertama dulu dikerjakan. Setelah selesai animasi yang pertama baru dikerjakan animasi yang kedua. Setelah animasi yang kedua baru dikerjakan animasi yang ketiga, yaitu zoom. Oke, kalau dia konsepnya yang ini, kalau dia yang with previews, dia dikerjakan animasi itu secara serentak. Ya, dia dijalankan animasi itu secara serentak ya. Oke, silakan dipilih kalau misalkan dia langsung sekaligus animasinya dijalankan, silakan pilih with previews sehingga statusnya nanti di sini adalah 0 ya. Oke, ini juga saya pilih yang namanya with previews. Nah, semuanya statusnya 0. Oke, maka kalau dijalankan ini, dipreviewkan, hasilnya seperti ini.
langsung semua animasi itu dijalankan sekaligus. Oke. Lalu di sini di gambar ini kita atur lagi, ada untuk startnya ini ada after previews ya. Dimana di bagian after previews ini adalah animasi akan dijalankan secara otomatis tanpa diklik. Dan animasinya pun akan dijalankan berdasarkan animasi secara berurut. Yang mana duluan tadi kita buat animasinya, itulah yang pertama kali dijalankan, baru masuk ke animasi yang kedua, dan muncul lagi ke animasi yang ketiga. Dia adalah dijalankan satu persatu. Saya klik lagi yang ini, saya pilih yang namanya startnya ini adalah after previews. Sehingga nanti kalau di previewkan, nah ini dulu dijalankan, baru ini dijalankan, baru masuk lagi ke animasi yang ketiga. Kemudian untuk durasi animasi ini adalah kira-kira berapa detik ya. Oke, berapa ini detik ya, bukan menit ya. Berapa detik animasi itu berjalan. Kalau misalkan terlalu cepat bisa ditambahkan di sini durasinya, misalkan 7 ya, 7 detik. Oke, kemudian kalau dijalankan untuk animasi yang ini ya, untuk animasi teks, oke, sehingga nanti animasinya akan lebih lambat lah seperti ini. Oke. Nah, itulah dia ya. Oke, yang berikut kalau dia delay ini adalah untuk memberhentikan animasi sementara. Berapa detik kira-kira animasi ini diberhentikan? Oke, ketika sudah dijalankan nanti akan diberhentikan dulu selama berapa detik. Oke, di sini ada yang namanya animation pen. Ya, animation pen ini, oke, dimana di bagian animation pen ini bisa kita atur ya. Bisa kita atur yang namanya yang pertama urutan ya, urutan animasi. Kalau yang pertama berarti yang ini dikerjakan dulu ya, content place, baru masuklah ke animasi yang ini. Nah, kalau kita misalkan mau yang namanya animasi teks ini duluan dikerjakan, dijalankan, maka ini kita kliklah ini, tarik ke atas. Atau panah yang ini ya, ada move up dan move down. Nih, akan diubah posisinya yang mana dikerjakan pertama sekali ya. Oke. Lalu di sini bisa kita atur timingnya, ya, bisa kita atur timingnya. Di sini ya, diklik di bagian sebelah kanan objeknya ini. Nah, di sini ada timing. Oke, sebagai contoh gini, ya, untuk pengaturan timing ini supaya lebih apa? Supaya lebih paham. Di sini kita buat dulu sebuah objek, ya. Kita buat dulu sebuah objek lingkaran lah kita buat misalkan sini. Ini saya buat objek lingkaran. Oke, ini saya buat objek lingkaran. Lalu di sini saya buat lagi lingkaran yang kecil. Ini. Oke. Kemudian ini kita mau buat animasi ya. Kita buat animasinya dengan animasi yang lain, seperti yang namanya animasi yang ini ya. Animasi yang berikutnya tadi ada yang motion pad berdasarkan lintasan ya, berdasarkan lintasan. Berarti nanti dia pergerakan objeknya itu seperti inilah bentuknya. Ya, dia ke kanan lalu ke bawah objeknya, dan ini juga seperti ini, dia dari atas ke bawah dan seterusnya. Dan untuk bentuk lintasan yang mau kita buat ini bentuk shape lingkaran. Oke, nah kita mau buat ini misalkan bumi mengelilingi matahari misalkan. Nah, inilah lintasannya ya. Inilah lintasannya. Lintasannya ini bisalah kita sesuaikan dengan objek lingkaran yang besar. Nanti kita sesuaikanlah besar lintasannya seperti ini. Lalu bisa kita previewkan ya, bisa kita lihat hasilnya. Nah, kalau ini kan animasi kan berjalan cuma satu kali ya, satu kali putaran. Kalau kita mau buat dia berulang, animasinya berjalan terus menerus, di sini ada yang namanya timing. Silahkan di bagian panah di bagian oval 4 ini silahkan pilih timing. Nah, untuk memulai animasinya pada saat diklik ya, pada saat diklik atau pada saat dia secara otomatis ketika diklik langsung semua animasinya akan dijalankan secara sekaligus, atau secara otomatis animasinya akan dijalankan. Nah, ini. Oke. Nah, saya pilih yang namanya on click lah ya. Saya pilih on click. Delaynya itu pemberhentian animasinya berapa detik. Nah, ini kalau mau diberhentikan sementara silahkan dibuat. Durasi ya. Durasi animasi ini berapa detik? Nah, apakah dia 5 detik sangat lambat, 3 detik slow, dan seterusnya. Ya, ini silahkan disetting, diatur. Misalkan animasinya itu kita pilih yang medium, sedang ya. Oke, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Repeatnya ini adalah perulangan. Nah, ini repeatnya ini perulangan.
dimana di sini kita ulangi berapa kali animasi berjalan, dua kali putaran misalkan ya. Animasinya diulangi sebanyak 2 kali, animasinya dijalankan selama sebanyak 3 kali misalkan. Atau di sini ada yang namanya until next click, animasinya itu akan terus berjalan sampai kapan dia berhenti, sampai dia diklik. Ketika diklik baru berhentilah nanti animasinya. Atau mungkin pada saat slide-nya berakhir. Kalau sudah berakhir slide-nya, ya tentu adalah animasinya akan selesai ya, tidak akan dijalankan lagi. Nah, di sini kita pilih dulu, di sini adalah until next click. Saya pilih until next click-nya, berarti animasinya terus berjalan dan akan berhenti ya. Dan akan berhenti ketika sudah kita klik di sini. Ya, oke. Nah, silakan pilih until next click, kemudian kita oke-kan. Oke, silakan diklik yang ini slideshow ya, silakan klik yang namanya slideshow-nya. Nah, kalau kita lihat ini ya, nanti akan dijalankan terus menerus ya. Oke, akan terus dijalankan sampai kapan dia berhenti, sampai nanti kita klik. Nah ya, sampai kita klik maka dia berhenti gitu ya. Oke, itulah dia untuk membuat animasi dengan secara berulang ya, dengan menggunakan timing tadi. Silahkan diatur di bagian timingnya di sini. Oke. Lalu kalau kita misalkan ini kan ada 2 animasi atau berapa ini kan. Kalau misalkan untuk menghapus animasi ini, kalau kira-kira misalkan kurang pas gitu ya, silahkan klik di sini ya, atau di bagian animation pen-nya ini silahkan diklik, lalu pilih panahnya ini, pilih remove ya. Atau dari sini juga diklik ya, kemudian pilih tekan delete ya. Setelah dipilih animasinya ini, silahkan tekan delete sehingga nanti animasinya akan hilang ya. Oke, yang berikut untuk animasi yang lain, misalkan ya, animasi yang lain silahkan kita buat misalkan di sini ya. Oke, nah di sini ada animasi bebas ya. Oke, lintasannya bebas nih. Di bagian motion pad ini ada custom pad. Oke, nah ini bisa kita buat lintasannya, misalkan ini kita buat bebas ke atas. Nah ini berjalan seperti ini. Oke, bisa kita bentuk lintasannya secara bebas. Oke, dan kembali lagi ke sini misalkan. Oke, kalau sudah silahkan di double klik di sini, silahkan di double klik. Nah, sehingga seperti inilah dia. Oke ya. Dan ini juga nanti bisa kita atur ini. Oke, tinggi lintasannya dan lebar lintasannya bisa juga kita atur nih. Oke, silahkan di preview, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, itulah kira-kira untuk pembuatan animasi ini ya. Nah, silahkan nanti diatur pengaturannya untuk mengubah posisi animasi, untuk mengatur waktu animasi ya. Oke, silahkan nanti diatur di bagian animation pen-nya ini ya. Oke, baik, itulah dia untuk pembuatan animasi ini ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan dibuat di kolom komentar ya, supaya nanti bisa kita review kembali ya. Oke, sekian untuk materi kita tentang yang namanya efek transisi dan animasi ya. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.